Bahasa Arab kelas 10, seri belajar tata bahasa Arab. Penjelasan mengenai isim dhamir. Hayya bina nabda hadhihi dirasah. Ad-dhamir ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Dhamir adalah isim mabni yang menunjukkan pada pembicara atau orang pertama, lawan bicara atau orang kedua, dan orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Isim mabni adalah isim yang tidak pernah berubah harokat akhirnya. Misalnya, kata ana tidak bisa berubah menjadi anu ataupun ani. Sementara nahnu tidak bisa berubah menjadi nahna ataupun nahni. Selamanya ana dan nahnu. Domir dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kata ganti. Domir bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada domir munfasil, domir yang terpisah. Misalnya, ana, saya, anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki. Lalu ada domir mutasil, domir yang bersambung dengan kata lainnya. Misalnya ada kitabi, buku saya, kita buka, buku kamu, dan kita buhu, bukunya. Dan satu lagi ada domir mustatir, domir yang tersimpan di dalam fi'il. Misalnya ada adarusu, saya sedang belajar, tadrusu, kamu sedang belajar, dan yadrusu, dia sedang belajar. Udrus walahiz wafham, pelajari, perhatikan, dan pahamilah contoh berikut ini. Huwa ya'ishu fi Jombang, Jawa Asyarqiyah. Dia tinggal di Jombang, Jawa Timur. Huwa, dia laki-laki. Anta tadrusu, kamu belajar fil madrasatis sanawiyatil islamiyatil hukumiyah, di madrasah aliyah negeri. Anta, kamu laki-laki. Ana uzakirud durusa, saya mempelajari kembali pelajaran fi ghurfatil muzakaroh, di ruang belajar. Ana, saya, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Kata huwa, anta, dan ana merupakan bagian dari dhamir munfasil, dhamir yang terpisah dari kata yang lain. Jahaztul faturo, saya menyiapkan sarapan, sobahal yaum, pagi ini, lil ailati, untuk keluarga. Innana, sesungguhnya kami, nata'allamul lughatal arabiyyah, belajar bahasa Arab kulla yaum, setiap hari. Marrobinal asatizah, para guru melewati kami, wa nahnu nukrimuhum, dan kami menghormati mereka. Kata jahaztu, innana, dan bina terdapat domir yang menempel atau domir muttasil. Lalu pada kata ya'ishu, tadrusu, dan uzakiru terdapat domir yang tersimpan pada fi'il yang disebut dengan domir mustatir. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai domir ini, dimulai dari ad-domirul munfasil, domir yang terpisah. Urutan domir dimulai dari lil ghaib untuk orang yang ketiga, lil mukhotob orang kedua, dan lil mutakallim orang pertama. Kita mulai dari huwa, dia laki-laki 1 orang, huma, mereka laki-laki 2 orang, hum, mereka laki-laki lebih dari 2, hiya, dia perempuan 1 orang, huma, mereka perempuan 2 orang, hunna, mereka perempuan lebih dari 2 orang, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Lalu untuk mukhotob ada anta, kamu laki-laki 1 orang, antuma, kalian laki-laki 2 orang, antum, kalian laki-laki lebih dari 2 orang. Anti, kamu perempuan 1 orang. Antuma, kalian perempuan 2 orang. Dan antunna, kalian perempuan lebih dari 2 orang. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Untuk mutakalim ada ana, saya, untuk 1 orang. Dan nahnu, kami, bisa untuk 2 orang dan 3 orang. Ana dan nahnu bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Semuanya menjadi 14 domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Ad-domirul muttasil, domir yang bersambung dengan kata lain. Jumlahnya juga ada 14 dan masing-masing dibagi menjadi lil ghaib untuk orang ketiga, lil mukhotob untuk orang kedua, dan lil mutakallim untuk orang pertama. Untuk huwa kita ganti menjadi akhiran hu. Misalnya kita buhu, bukunya. Huma menjadi akhiran huma, kita buhuma, buku mereka berdua laki-laki. Hum menjadi akhiran hum, kita buhum, buku mereka laki-laki. Hiya menjadi akhiran ha, kita buhuma,
bukunya perempuan. Huma menjadi akhiran huma, kitabuhuma buku mereka perempuan. Hunna menjadi akhiran hunna, kitabuhunna buku mereka perempuan. Selanjutnya anta menjadi akhiran ka, kitabuka bukumu. Antuma menjadi akhiran kuma, kitabukuma buku mereka berdua laki-laki. Antum menjadi akhiran kum, kitabukum buku kalian laki-laki. Anti menjadi akhiran ki, kitabuki buku kamu perempuan. Antuma berubah menjadi akhiran kuma, kitabukuma buku kalian berdua perempuan. Dan antunna berubah menjadi akhiran kunna, kitabukunna buku kalian perempuan. Sementara ana berubah menjadi akhiran ya sukun dan huruf sebelum ya sukun harus dikasrohkan. Misalnya kitabi, bukan kitabui. Kitabi buku saya. Nahnu menjadi akhiran na, misalnya kitabuna buku kami. Selanjutnya untuk ad-dhamirul mustatir, dhamir yang tersimpan pada fi'il, mari kita perhatikan taghyirul af'ali, perubahan fi'il wifqan li dhamairiha, sesuai dengan dhamirnya. Perubahan ini juga terdapat pada ilmu shorof di tasrif al-lughawi. Dhamir ini juga dibagi menjadi 3, yaitu lil ghaib orang ketiga, lil mukhatab untuk orang kedua, dan lil mutakallim untuk orang pertama. Huwa yadrusu. Kata yadrusu merupakan kata dasar yang kita ketemukan di dalam kamus bahasa Arab. Untuk hiya, kita ganti awalan ya menjadi awalan ta. Hiya tadrusu. Untuk anta, kita ganti awalan ya dengan ta sama seperti hiya. Anta tadrusu. Anti tadrusina. Selain mengganti ya, kita juga menambahkan ya, sukun, dan na. Ana adrusu. Untuk ana, kita ganti ya menjadi a. Nahnu nadrusu. Dan untuk nahnu, kita ganti awalan ya menjadi na. Untuk huma, ada huma untuk muzakkar dan huma untuk mu'annas. Huma muzakkar yadrusani, huma mu'annas tadrusani. Antuma, kalian berdua, tadrusani, dan untuk mu'annasnya juga sama, tadrusani. Huma merupakan isim musanna untuk ghaib, dan antuma merupakan isim musanna untuk mukhatab. Untuk hum yadrusuna, tambahkan waw dan nun di akhir. Hunna yadrusna, ditambahkan dengan nun di akhir. Antum tadrusuna, ya diganti menjadi ta dan ditambahkan waw dan nun. Antunna tadarusna, ya diganti menjadi ta dan ditambahkan nun di akhir. Hum dan hunna merupakan isim jama untuk ghaib, orang ketiga. Sementara antum dan antunna merupakan bentuk jama untuk mukhatab. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Antum, kalian laki-laki. Dan antunna, kalian perempuan. Alif, imla'il faraghati fil qaimatil atiyah. Isilah bagian kosong pada daftar berikut ini hasba wurudiha fil dhamair, berdasarkan penyebutan domirnya. Ana, anta, anti, huwa, hiya, antuma, huma untuk muzakkar dan huma untuk mu'annas. Kita coba dari adrusu. Ana adrusu, anta tadrusu. Diganti menjadi ta. Anti tadrusina. Selain diganti ta, juga ditambahkan ya dan nun. Huwa yadrusu, ini merupakan bentuk dasar, awalannya ya. Hiya tadrusu, ya-nya diganti menjadi ta. Antuma tadrusani, awalannya diganti menjadi ta dan ditambahkan alif dan nun sebagai tanda musanna. Huma yadrusani, tambahkan alif dan nun dan ya tidak diganti, dan huma untuk mu'annas tadrusani, awalannya ta dan diakhiri dengan alif dan nun. Untuk latihannya, silahkan lanjutkan pengisian tabel kosong yang ada di sini.